Kalau kamu di sini berpikir, aku akan menyuruhmu jadi lebih lucu, lebih sering tersenyum, atau sekedar jadi diri sendiri, lebih baik tutup video ini. Itu bukan yang terjadi di sini. Apa yang akan aku katakan benar-benar mengubah cara perempuan memandangmu. Kalau kamu pernah menyukai seorang perempuan yang akhirnya memilih pria lain yang, jujur saja, tidak lebih baik darimu dalam aspek apapun, itu bukan karena ketidakadilan atau nasib buruk. Itu karena pria itu memiliki sesuatu yang aktif dalam dirinya, yang bahkan kamu tidak tahu ada. Bukan karisma, bukan uang, dan juga bukan tinggi badanmu. Itu adalah sekumpulan pola psikologis yang membuat seorang perempuan menjadikanmu sebagai fantasinya, tanpa kamu harus mengucapkan satu kata pun dengan sempurna. Lihat, ketertarikan tidak bekerja dengan logika. Ini bukan kontrak, bukan "aku melakukan ini lalu kamu merasakan itu". Ketertarikan dirasakan sebelum dia secara sadar memahami kenapa dia merasakannya. Dan yang dia rasakan hampir selalu adalah keadaan batinmu, bukan kata-katamu, tapi keadaanmu. Ketika kamu mencari persetujuannya di setiap pesan, setiap tatapan, setiap gestur, dia bisa merasakannya. Bukan secara rasional, tapi seperti seorang musisi yang mendengar nada yang fals. Dia mungkin tidak bisa menjelaskan apa yang salah, tapi ada sesuatu yang tidak pas, dan itu membunuh ketertarikan bahkan sebelum dimulai. Sekarang, apa yang benar-benar bekerja? Rahasia pertama yang mengubah segalanya adalah memahami bahwa ketertarikan lahir dari ketidakpedulian strategis, bukan dari sikap dingin. Ada perbedaan besar. Pria yang dingin mengabaikan karena takut terhubung. Pria yang menarik memiliki dunianya sendiri, prioritasnya sendiri, dan mengajakmu masuk ke dalam dunia itu tanpa memohon. Dia tidak menghilang begitu saja, tapi juga tidak terus-menerus memperhatikan setiap sinyal darimu. Itu menciptakan ketegangan, dan ketegangan, bro, adalah bahan bakar ketertarikan. Yang kedua, dan kebanyakan orang tidak menyadarinya, berkaitan dengan cara kamu berbicara tentang dirimu sendiri. Banyak pria, ketika menyukai seorang perempuan, masuk ke mode penjual. Mereka membicarakan pencapaian mereka, rencana mereka, semua hal yang mereka lakukan dengan baik, berusaha mengesankan, dan dia merasakannya persis seperti itu, presentasi penjualan. Sebaliknya, pria yang menciptakan ketertarikan yang tulus, berbicara dengan percaya diri, tapi juga dengan kerentanan yang selektif. Dia tidak menyembunyikan siapa dirinya, tidak berpura-pura sempurna, dan mengatakan apa yang dia pikirkan, bahkan jika itu bukan yang ingin dia dengar. Kejujuran yang langsung, tanpa agresi, itu magnetis. Karena di dunia yang penuh dengan pria yang mengatakan apa yang ingin didengar orang lain, seseorang yang mengatakan kebenaran akan menonjol dengan sangat kuat. Poin ketiga mungkin akan membuat tidak nyaman banyak orang. Kamu harus berhenti menjadikannya pusat dari duniamu sebelum dia benar-benar menjadi milikmu. Kedengarannya keras, tapi ketika seorang pria memberikan seluruh energi, perhatian, dan pikirannya kepada perempuan yang bahkan belum benar-benar mengenalnya, itu berubah menjadi obsesi diam-diam yang bisa dia rasakan, dan itu menciptakan tekanan. Perempuan tidak jatuh cinta pada pria yang terlalu cepat membutuhkan mereka. Mereka jatuh cinta pada pria yang memilih mereka, tetapi juga memiliki kehidupan yang layak untuk dipilih. Apa perbedaannya secara praktis? Alih-alih membatalkan rencanamu demi menemuinya, pertahankan rencanamu dan buat ruang agar dia bisa masuk ke dalamnya. Alih-alih mengirim pesan jam 2 pagi karena kamu tidak bisa tidur memikirkannya, kirim pesan saat kamu hidup, saat kamu baik-baik saja, saat kamu punya sesuatu yang nyata untuk dibagikan. Itu sepenuhnya mengubah cara dia melihatmu. Rahasia keempat jarang dibahas karena tidak nyaman, dan ini dia. Kamu berhenti menarik saat kamu menjadi bisa ditebak. Ketika dia tahu persis bagaimana kamu akan bereaksi, apa yang akan kamu katakan, atau kapan kamu akan menghubunginya, ketegangan hilang, dan tanpa ketegangan tidak ada ketertarikan. Ini bukan tentang bermain game atau membuatnya menderita. Ini tentang memiliki kehidupan yang begitu nyata, begitu milikmu, sehingga dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Seorang pria yang membatalkan rencana karena ada hal penting yang harus dia lakukan, 1000 kali lebih menarik daripada yang selalu tersedia. Kelangkaan bukanlah taktik, tapi konsekuensi alami dari memiliki prioritas. Dan yang kelima, yang paling sulit diterima, perempuan tidak menginginkan pria yang membutuhkan mereka. Mereka menginginkan pria yang memilih mereka. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Yang membutuhkan mencari persetujuan, menyesuaikan kepribadiannya, dan menoleransi hal-hal yang seharusnya tidak dia toleransi. Yang memilih menetapkan batas tanpa drama dan tidak memohon perhatian siapapun. Dan inilah yang tidak banyak orang katakan. Pria yang memilih dari rasa aman itulah yang menjadi obsesi. Karena pada dasarnya kita semua menginginkan apa yang tidak mengejar kita. Tidak ada dari ini yang bekerja sebagai teknik. Ini bekerja ketika menjadi bagian dari siapa dirimu. Dan semuanya dimulai dengan satu pertanyaan. Apakah kamu sedang membangun kehidupan yang kamu sendiri inginkan? Atau kamu menunggu seseorang datang untuk memberikannya kepadamu? Kalau ada bagian dari ini yang terasa kena, tuliskan di bawah. Karena aku tahu aku bukan satu-satunya yang pernah berada di posisi